Tiara dihadapkan pada perasaan tidak menentu. Di satu sisi, ia sangat bahagia karena akhirnya mendapat anugerah terindah setelah 5 tahun menikah. Namun di sisi lain, ia juga bingung harus bagaimana menghadapi kenyataan kalau calon ayah dari bayi dalam kandungannya tidak mengharapkan dirinya lagi. Bularas sangat iba melihat air mata Tiara. Ia pun mengusap bening kristal yang sulit untuk dibendung itu. Ia tidak pernah menyangka kalau anak bungsu yang dulu sangat ia manja harus menanggung penderitaan seberat ini. Pernikahan yang baru berjalan 5 tahun akhirnya harus kandas karena adanya orang ketiga dan ketidaksabaran Bayu untuk menunggu kehadiran buah hati dalam rumah tangganya bersama Tiara. Kini, Tiara harus menghadapi sendiri kenyataan yang ada di depan mata. Pak Arif dan Bularas berpikir keras agar dapat menemukan jalan keluar untuk situasi yang Tiara hadapi saat ini. Kedua orang tua itu telah memutuskan agar putri tercinta mereka tidak kembali lagi kepada Bayu yang sangat tega memberikan penderitaan. Saat ini, Pak Arif dan Bularas sedang menenangkan Tiara di ruang keluarga. Sudah beberapa jam tiba di rumah orang tuanya, tetapi air mata Tiara masih sulit untuk dihentikan. Ia terus terjun bebas hingga matanya terlihat sembab. Bayu benar-benar keterlaluan. Semoga dia mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat pada Tiara. Bularas sangat marah mengingat perbuatan Bayu kepada putrinya. Sementara Pak Arif hanya terdiam untuk memikirkan jalan keluar yang harus ditempuh. Apa yang harus dia lakukan, Bun? Tiara bertanya kepada ibunya. Sabar ya sayang, ayah dan bunda sedang memikirkan solusinya. Tapi yang pasti, kamu jangan pernah kembali pada laki-laki itu. Dia juga gak perlu tahu tentang anaknya. Ayah dan bunda masih sanggup untuk membiayai hidupmu dan calon cucu kami. Bularas berusaha memberikan semangat. Tiara sangat terharu mendengar ungkapan yang disampaikan ibunya. Ia bersyukur memiliki ayah dan ibu yang selalu ada untuknya saat sedang mengalami masa sulit seperti saat ini. Terima kasih ya, Bun. Tia gak tahu harus gimana kalau ayah dan bunda tidak menguatkan Tia. Tia janji akan berusaha tegar demi anak ini. Tiara mengusap perutnya. Bularas tidak kuasa melihat kesedihan di wajah anaknya. Ia memilih menjauh dan mencari alasan untuk menyiapkan makan malam. Setelah di ruang makan, ia pun menitikkan air mata yang sejak tadi ia tahan. Ibu kenapa nangis? Bularas terkejut mendengar suara asisten rumah tangganya. Gak apa-apa, Bi. Wanita itu berusaha tersenyum dan mengelak. Ibu yang sabar ya. Saya dapat merasakan apa yang ibu pikirkan saat ini. Bularas kembali terkejut. Ia tidak mengerti kenapa Bi Inah menguatkan dirinya. Bibi sudah tahu tentang Tiara. Ia bertanya untuk memastikan apa yang membuat Bi Inah bersikap seperti itu. Iya, Bu. Maafkan saya karena tidak sengaja mendengar pembicaraan ibu dan bapak tadi. Bi Inah telah mengetahui apa yang menimpa Tiara saat ini. Saya bingung harus gimana, Bi. Kasihan Tiara. Saya tidak sanggup melihat kesedihan di wajahnya. Saya berusaha kuat di depannya, padahal hati kecil saya sangat sakit. Saya juga terkejut saat mengetahui Den Bayu menceraikan Non Tiara. Wanita lembut dan cantik seperti dirinya tidak pantas disakiti. Tapi inilah kenyataannya, Bi. Anak saya sekarang menderita. Beban pikiran Bularas terasa berkurang sedikit setelah bercerita kepada Bi Inah. Ia sangat tahu dan mengenal asisten rumah tangganya yang amat peduli dengan keluarga mereka. Ia sudah menganggap Bi Inah seperti keluarga sendiri. Setelah makan malam dan menunaikan salat Isya, Tiara memasuki kamar yang dulu sangat setia menjadi saksi atas keceriaannya
Sebelum memilih menikah dengan Bayu, ia menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Ia masih merenungi kejadian yang menimpa dirinya saat ini. Ia tidak pernah menyangka akan bercerai di usia pernikahannya yang baru menginjak 5 tahun. Bayu yang dulu sangat mencintai dirinya, kini telah berubah menjadi sosok yang kejam dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Bayu bukan lagi laki-laki yang dulu bersikap mesra dan romantis kepada Tiara. Padahal kebersamaan mereka tidaklah sebentar. Setahun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dan 5 tahun terikat dalam pernikahan. Akan tetapi, beberapa bulan terakhir ini, Tiara telah merasakan perubahan yang terjadi terhadap Bayu. Laki-laki itu sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak kembali ke rumah dengan alasan lembur karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. "Kemeja kamu kenapa kok wangi parfum cewek, Mas?" tanya Tiara beberapa bulan yang lalu kepada Bayu saat dirinya menghidu aroma minyak wangi yang berbeda dari biasanya. Namanya juga di kantor, banyak karyawati. Mungkin gak sengaja bersentuhan. Aroma parfum yang mereka gunakan menempel di kemeja. Tiara berusaha percaya dengan alasan Bayu, tetapi ia tetap merasa tidak tenang. Bukan sekali atau 2 kali hal itu terjadi. Hampir setiap hari, Tiara mencium minyak wangi perempuan di kemeja Bayu. Aroma itu tetap sama hingga ia mulai menaruh curiga. Namun, ia memendam semuanya karena Bayu tetap bersikap lembut saat itu. Sekarang Tiara baru sadar kalau sikap dan perubahan Bayu yang ia rasakan menyimpan aroma pengkhianatan. Bayu dengan tega bermain api di belakangnya. Laki-laki itu pun justru memberikan alasan yang menyakitkan dengan mengatakan Tiara tidak mampu melahirkan anak untuknya. Saat Tiara benar-benar mengandung anak yang selama ini diharapkan oleh dirinya dan Bayu, justru perpisahan yang terjadi. Namun, ia tidak ingin memberitahukan kehamilannya kepada laki-laki yang telah berbuat jahat kepadanya. Ia ingin membesarkan calon buah hatinya sendirian tanpa seorang suami. Tiara kembali meratapi penderitaan yang Bayu berikan kepadanya. Sementara itu, laki-laki yang telah mengucapkan kata cerai tersebut saat ini sedang tertawa dengan Lisa, istri barunya. Terpancar kebahagiaan di wajahnya saat berbaring bersama wanita itu. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" Lisa merengek di samping Bayu. "Mau minta apa, sayang?" Bayu dengan lembut membalasnya. "Aku ingin agar semua barang-barang mantan istri kamu segera dibuang dari rumah ini. Aku gak mau kalau kamu masih mengingat tentang dia. Cukup aku dan anak kita yang ada di hatimu." Lisa mengusap pipi Bayu. "Iya sayang, apapun yang kamu minta, pasti aku turutin. Kamu gak perlu meragukan hatiku lagi. Aku sudah membuktikan kalau aku mampu mengusirnya dari rumah ini dan menjadikan kamu ratu di istana cintaku. Untuk apa aku mengingat wanita yang tidak mampu melahirkan anak untukku?" Bayu sangat tega berkata seperti itu. Ia tidak ingat lagi tentang kenangan dan kebersamaan dengan Tiara. "Terima kasih atas cintamu, Mas. Aku bangga dan bahagia menjadi istrimu." Lisa menunjukkan sikap manjanya. Bayu langsung terbuai dengan sentuhan yang Lisa berikan. Ia tidak ingat lagi dengan kemesraan yang pernah ia lakukan bersama Tiara di tempat tidur itu. Ia telah tergoda dengan pesona yang dipancarkan wanita yang kini sedang bersamanya. Ia tidak sadar kalau paras Tiara jauh lebih cantik daripada istri barunya tersebut. Apa yang akan Tiara lakukan supaya Bayu tidak mengetahui kehamilannya?